Hello dear student, how are you today? I hope you are doing well in a healthy and also happy condition. So, welcome to our English for 8th grade, and our material for today's discussion is about Introduction to Greeting Card. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak dalam kondisi yang baik, ya, sehat dan juga bahagia. Nah, kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8, dan materi yang akan kita diskusikan kali ini adalah tentang Introduction to Greeting Card atau perkenalan dengan kartu ucapan. Jadi greeting card itu adalah kartu ucapan. Okay, as usual, before we start our discussion, we take a look to the learning objective. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita masuk ke diskusi tentang materi greeting card, kita lihat dulu learning objective atau tujuan pembelajaran kali ini. Okay? So, melalui kegiatan pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama, di sini mengidentifikasi fungsi sosial, ya. Jadi anak-anak mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari kartu ucapan beserta dengan unsur kebahasaannya. Jadi bagian-bagian kartu ucapan itu apa saja. Nah, yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks khusus dalam bentuk kartu ucapan. Jadi anak-anak diharapkan mampu mengobservasi atau menelaah apa saja informasi yang terdapat dalam kartu ucapan tersebut. Ya, jadi poin untuk learning objective atau tujuan pembelajaran kita di sini ada dua. Yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi fungsi sosial. Ya, jadi yang pertama di sini, anak-anak diharapkan mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial dan juga unsur kebahasaan dari kartu greeting cards. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi informasi dari kartu ucapan atau greeting card tersebut. Okay, so now let's start our discussion. Okay, before we move to the course of this discussion, I have two question for you. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti dari diskusi kita, di sini Miss punya dua pertanyaan untuk anak-anak. The first one, have you ever received or sent a greeting card? Nah, anak-anak pernah tidak menerima dan mengirim kartu ucapan, terutama kartu ucapan yang bentuknya written form atau bentuk tertulis. Pernah tidak? Kalau tidak dalam written form, biasanya seperti apa bentuknya? Okay. Second, nah yang kedua, on what occasion do people usually send and get greeting card? Nah, biasanya pada kesempatan seperti apa orang itu biasanya mengirim maupun menerima kartu ucapan, baik yang written maupun yang tidak. Nah, jadi yang pertama, anak-anak pernah tidak menerima ataupun mengirim kartu ucapan? Kalau written form, ya, nowadays it's usually it's quite rarely to people get a greeting card in a form of written form. Ya, jadi kalau sekarang ini banyak orang yang sudah agak jarang untuk mendapatkan ataupun mengirim kartu ucapan greeting card dalam bentuk tertulis, jadi bentuk fisik gitu. Kebanyakan orang mengirimnya secara online. So, you may send your greeting card through WhatsApp, Telegrams, or direct message in your social media such as Instagram or Twitter. Jadi biasanya orang itu banyak yang mengirim kartu ucapan dalam bentuk online sekarang, entah itu melalui WhatsApp ataupun Telegram ataupun sosial media, akun sosial media yang dipunyai melalui direct message, ya. Bisa melalui Instagram, Twitter, ataupun orang mengirim melalui email. And next, nah, on what occasion do people usually send or get greeting card? Nah, biasanya kesempatan apa sih orang ini biasanya menerima maupun mengirim kartu ucapan? Apakah setiap hari kita bisa mengirim atau ada hari-hari tertentu? Oh, ya, kalau misalnya ada ini baru kita kirim. Nah, kira-kira menurut anak-anak bagaimana? Bisakah kita mengirim kartu ucapan setiap hari? Okay, so now to make it clear, here's I have an examples of greeting card. Nah, jadi sebelum kita masuk membahas tadi pertanyaan-pertanyaan itu apa ya jawabannya, di sini Miss tampilkan dulu sebuah examples atau contoh dari greeting card. So this one is a very simple examples of greeting card. Ini adalah contoh yang sangat simple dari sebuah greeting card. So this is
congratulation card. Nah, jadi nama kartu ucapan ini jenisnya adalah congratulation card. Terlihat dari sini ya. So, in a written form, ya, jadi dalam bentuk tertulisnya, greeting card itu biasanya ada gambarnya anak-anak, tidak hanya tulisan. Jadi membuat lebih menarik seperti itu. So here's I will read the greeting card and you can repeat after me to practice your pronunciation. Jadi anak-anak boleh ikut membaca nanti kartu ucapannya ini untuk melatih pronunciation atau pengucapan anak-anak dalam bahasa Inggris. Okay, so let's we start. Okay, this one. Dear Ega, congratulations on your achievement in winning the National Math Olympiad. I'm so proud of you. Your sister, Winnie. Once again, Miss ulang lagi sekali ya. Dear Ega, congratulations on your achievement in winning the National Math Olympiad. I'm so proud of you. Your sister, Winnie. Okay, so that's the greeting card. Let's we discuss what is about. Kita bahas sekarang tentang apa ya greeting card ini. Jadi, greeting card ini dikirim oleh siapa kira-kira? Ega atau Winnie? Jadi yang mengirim adalah Winnie ya. Yang mengirim greeting card atau kartu ucapan adalah Winnie. Yang menerima adalah Ega. Oke. Nah, congratulations anak-anak sudah tahu artinya. Artinya selamat. Nah, kira-kira Winnie ini mengucapkan selamat untuk Ega karena apa? Jadi, occasionnya atau kesempatannya ini Winnie mengirim kartu ucapan karena Ega ya menang dalam lomba National Math Olympiad, lomba atau olimpiade matematika tingkat nasional. Jadi si kartu ucapannya seperti ini. Selamat atas prestasimu yang memenangkan olimpiade matematika tingkat nasional. Aku sangat bangga padamu. Your sister artinya saudara perempuanmu atau saudarimu, Winnie. Jadi yang mengirim adalah saudarinya Ega. Jadi Winnie dan Ega ini mereka bersaudara, ya. Winnie mengirim kartu ucapan kepada Ega karena dia menang lomba matematika atau olimpiade matematika tingkat nasional. Dan dia merasa bangga kepada saudaranya. Oke. Nah, next. Can you guess what is greeting card and why people write it? Anak-anak, bisa kan anak-anak sekarang menebak kira-kira apa itu greeting card? Kenapa orang itu harus biasanya mengirim greeting card? Now, we will begin the explanation. Nah, kita akan mulai sekarang masuk ke penjelasannya. Setelah tadi ada beberapa pertanyaan ya dari awal sampai tadi, sekarang kita masuk ke pembahasannya. So, what is greeting card? A greeting card is a card that we usually send to someone for certain or special occasion. Nah, jadi greeting card itu adalah kartu ucapan. Adalah sebuah kartu yang biasa kita kirim kepada seseorang ya. Ketika ada kesempatan yang khusus atau tertentu. Jadi tidak setiap hari. Oh, misalnya ada hari spesial, ya, ada kondisi sesuatu baru kita kirim kartu ucapan kepada seseorang. Next, what is the certain or special occasion? Nah, apa saja itu kesempatan atau acara-acara khususnya? Contoh, number 1, it's birthday, ya, jadi ulang tahun. Next, graduation, kelulusan. Winning a competition, ya, memenangkan sebuah pertandingan ataupun perlombaan. Sick, sakit. And then Mother's or Father's Day, hari ayah atau hari ibu. And holiday, hari raya keagamaan atau hari suci, seperti misalnya in Hindu we have Silent Day or Nyepi and Galungan or Kuningan gitu. Nah, jadi seperti ini hari-hari khususnya. Ini beberapa contoh aja anak-anak. Banyak contoh lainnya lagi ya. Bisa juga misalnya Teacher's Day atau hari guru, bisa Independence Day or New Year's, bisa. Ya, ini contohnya certain occasion-nya. Okay, and next. Nah, the purpose or tujuan ya. Apa sih tujuan orang ini mengirim kartu ucapan? Jadi purpose-nya itu bermacam-macam anak-anak atau tujuannya. The first one, it's about congratulate someone. Jadi memberikan ucapan selamat. And then to wish or pray for someone. Jadi untuk mendoakan seseorang. And to say thank you, mengucapkan terima kasih or gratitude ya. And say sorry, meminta maaf. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi purpose atau tujuan dari greeting card ini bermacam-macam, tergantung isi dari greeting card. Nah, jadi yang berikutnya ini adalah poin terakhir yang penting dari greeting card itu adalah use simple word. Jadi dalam greeting card anak-anak menggunakan kata-kata yang
mudah atau sederhana dan gampang dimengerti seperti itu. Jadi isi dari greeting card itu pun tidak panjang. Beda dengan misalnya anak-anak menulis letter atau surat. Itu jelas panjang ya. Sedangkan in greeting card you make it brief. Anak-anak membuatnya brief and short. Jadi singkat, padat dan mudah dipahami menggunakan kata-kata yang simple. Okay? So that's the point about greeting card. And now I will give you some examples of greeting card. The first one, we already have a congratulation card from Winnie to Ega. It's about Ega who win the National Math Olympiad. Jadi yang pertama tadi kita sudah punya greeting card. Winnie mengirim ke Ega mengucapkan selamat karena Ega menang lomba matem. Nah, yang matematika. Yang kedua, di sini Miss punya sebuah contoh greeting card. So this is okay. Thanks for being there through the tears, ladders, and dirty diapers. Happy Father's Day. Nah, jadi kalau anak-anak udah lihat di sini, kartu ucapannya tentang Happy Father's Day. Jadi occasionnya, kesempatannya adalah ketika hari ayah. Si anak mengirim kartu ucapan untuk ayahnya, mengucapkan terima kasih di sini. Sudah kelihatan di sini kan? Thanks. Oh, dia mengucapkan terima kasih, bukan mengucapkan selamat, tapi terima kasih karena ayahnya sudah ada setiap saat untuk si anak seperti itu. Thanks for being there through tears, ladders, and dirty diapers. Second one. Nah, this one. Ini yang paling sering kita temui, kartu ucapan selamat ulang tahun. Dear Lina, happy birthday. I wish you all the best. Jadi isinya adalah mengucapkan selamat ulang tahun, and then juga ada wishes atau doa yang diberikan oleh temannya. Jadi yang ulang tahun adalah Lina, yang memberikan kartu ucapan adalah Siti. Ya, Siti pengirimnya, Lina penerimanya. Kalau ini udah jelas siapa pengirimnya, anak dari ayah tersebut, yang menerima si ayah. Next, this one. Okay. I'm praying for your quick recovery. Get better soon. Nah, di sini adalah kartunya adalah kartu ucapan untuk mendoakan teman yang sedang sakit. So, the sender is Yayang, friend of Mariska. Jadi ada temannya yang sakit, kemudian Yayang mengirimkan kartu ucapan untuk temannya yang bernama Mariska yang sedang sakit. Okay, and next, this one. Okay, dear Auntie Melvin, congratulations for the new baby. I cannot wait to play football with him. Your nephew, Kiki. Nah, jadi di sini Auntie Melvin atau Bibi Melvin ini baru saja memiliki anak, baru saja melahirkan gitu ya, baru punya bayi. Jadi keponakannya, nephew itu artinya keponakan, keponakan yang bernama Kiki mengirim kartu ucapan untuk Bibi Melvin. Seperti itu. Nah, di sini gambarnya pun disesuaikan anak-anak. Oh, gambarnya baru melahirkan kan, baru punya anak. Jadi gambarnya ada orang tua yang mengajak bayi. Tadi hari ayah, ada gambar ayah dan anaknya. Kalau misalnya ulang tahun bisa banyak. Bisa anak-anak menggunakan balloons, balon, kemudian cake, a birthday cake, or present, or gift. Jadi contohnya bisa balon, bisa kue, ataupun kado. Seperti itu ya. And next, nah kita lanjut sekarang, itu beberapa contoh. And this kind of type or this type of greeting card will we discuss further in the next meeting. Nah, jadi untuk penjelasan lebih lengkap tentang jenis-jenis maupun apa saja jenis-jenis dari kartu ucapan atau greeting card itu kan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita bahas tentang sekarang the generic structures or parts of greeting card. Nah, yang kita bahas sekarang adalah bagian dari greeting cards itu apa aja sih? Okay, so let's take a look this one. Okay. Wait. Okay. This one. Nah, yang tadi contohnya masih sama, yang Ega dan Winnie. So, this is the greeting card from Winnie. Ya, ini adalah kartu ucapan dari Winnie. So, generic structure or greeting card is divided into 3 parts. Jadi, bagian dari kartu ucapan itu ada 3 anak-anak. Bagian utamanya, ya. Jadi, generic structure itu artinya struktur umumnya atau bagian umumnya dari kartu ucapan. Yang pertama, ada opening, pembuka. Ya, jadi di opening ini biasanya ada salam, bisa hi, hello,
Kemudian ada juga nama si penerima. Jadi ingat ya, yang muncul pertama di atas itu adalah nama si penerima, receiver. Who get the card? Siapa yang menerima kartu ucapannya? And then the second one is body or content. Jadi yang bagian kedua itu adalah isi atau dari kontennya apa. Jadi kartu ucapannya ini isinya apa sih? Kalau misalnya congratulations, selamat atas apa? Kalau misalnya thank you, ucapan terima kasih karena apa? Okay, this one, congratulations on your achievement. Jadi congratulations, selamat atas prestasinya, menang lomba atau olimpiade matematika tingkat nasional. Okay, and then the last one is closing. Yang terakhir adalah closing atau penutup. Nah, di penutup ini ada salam penutup dan juga nama si pengirim. Jadi nama pengirimnya di bawah. Jadi your sister itu adalah salam penutupnya. Ya, bisa juga yang lain misalnya love and then kiss and hugs, regards, bisa seperti itu. Kemudian nama pengirimnya di sini adalah Winnie. Jadi anak-anak harus ingat kalau bagian atas yang di sini adalah si penerima. Ega itu adalah penerimanya, sedangkan Winnie adalah pengirimnya. Oke. Next. Nah, this one. Ini penjelasannya. Opening, bagian pembuka. So, opening is the part that contain greeting and name of the receiver of the card. Artinya, bagian pembuka dalam kartu ucapan itu adalah bagian di mana ada salam di sana ya, bagian yang berisi atau bertuliskan salam dan juga nama si penerima dari kartu ucapan tersebut. Next. Contoh, Dear Ega. Ya, Hai Ega atau untuk Ega, to Rio, kepada Rio. And contohnya yang lain, opening itu bisa Hi Rio atau bisa Hello, Hello Mom, Hello Dad, gitu. Happy Anniversary, bisa seperti itu. And then body, body ini adalah bagian isi atau kontennya. Nah, the part contains the content and message of the greeting card. Jadi body atau isi ini adalah bagian inti dari kartu ucapan itu karena di sana ya berisi pesan yang ingin disampaikan secara singkat oleh si pengirim. Examples misalnya happy birthday and what? Selamat ulang tahun dan apa doanya? Or congratulations on yours. Ya, selamat atas apa di sini? On your new house, bisa selamat atas rumah barumu. Congratulations on your achievement, kayak tadi bisa atas pencapaian atau prestasimu, seperti itu. Next, the last one is closing. Closing itu adalah bagian penutupnya anak-anak. Jadi, closing is the part that contain closing salutation as the sign of the end of our card and the sender's name. Jadi, bagian penutup ini adalah bagian yang berisikan salam penutup, ya, artinya dia menunjukkan, oh ini akhir kartu ucapannya, dan juga mencantumkan nama si pengirim. Nah, for example, your sister Samara, misalnya boleh. Saudaramu yang bernama Samara. Kemudian best wishes Arka, doa terbaik dari Arka. Love mom and dad, ya, salam sayang ayah dan ibu atau ibu dan ayah. Okay, now, let's check your understanding. Nah, kita sekarang cek pengetahuannya anak-anak kira-kira bagaimana. Latihan yang simple, anak-anak, singkat. Let's take a look first. Kita lihat ya seperti apa. Okay. Masih menggunakan kartu ucapannya Ega yang tadi. I already explained brief and also clearly about this one. Jadi tadi Mi sudah menjelaskan ini isi kartu ucapannya tentang apa ya, pengirimnya siapa, penerimanya apa. Okay. Now, I have a question. Okay. So, about this greeting card. Can you tell me, do you still remember which one is the opening, which part is body, which part is the closing of the greeting card, yeah? And then who is the receiver or who get the card, who send the card or the sender, and what is the special occasion of this greeting card. Jadi anak-anak poinnya yang mau Miss tanyakan ke anak-anak masih ingat nggak tadi? Tadi kan kita udah bahas nih. Sebenarnya ini semacam review saja. Anak-anak masih ingat nggak bagian opening dari kartu ucapan ini yang mana? Bagian body atau isinya yang mana? Bagian closing atau penutupnya yang mana? Kemudian name of receiver dulu ya. Jadi nama penerimanya siapa? Ya,
Siapa yang get? Siapa yang mendapatkan kartunya? Name of sendernya siapa? Who sent? Siapa yang mengirim kartu ucapan ini? Dan special occasion. Nah, tadi kenapa ya kartu ucapan ini kirim? Karena ada kejadian apa? Nah, simpelnya seperti itu. Anak-anak masih ingat nggak? Okay, so I will give you about 1 minute to think. Which one is the opening? Which one is the body and the closing and name of receiver, senders, and occasion? Not 1 minute, it's too long. Nggak 1 menit juga ya, itu terlalu panjang. Kita count sampai 10 ya, kita hitung sampai 10 and then we will discuss this one. Oke, kita cross check anak-anak kira-kira jawab dari rumah bener nggak sih, sesuai nggak? Oke, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, time's up. 10. Oke, kita sekarang bahas. So, this one is the answers. Nah, jadi ini jawabannya tadi kalau anak-anak masih ingat. The opening is Dear Ega, ya. And then the body, ini bagian badinya. Congratulations on your achievement in winning the National Math Olympiad. I'm so proud of you. Jadi openingnya adalah Dear Ega. Hai Ega, kemudian badinya adalah ini. Selamat atas prestasimu menang Olimpiade Matematika tingkat nasional. Aku sangat bangga padamu. Oke, closingnya this one. Your sister Winnie, saudarimu Winnie. Jadi nama saudaranya siapa? Winnie. And name of receiver. Siapa yang menerima? Ingat ya anak-anak, nama penerima itu ada di atas biasanya. Jadi pertama kali disebutkan. Oke, jadi receivernya atau penerimanya adalah Ega. And then sender, pengirimnya adalah Winnie. Ya, namanya ada di bawah biasanya pengirim itu. Di bagian penutup. And special occasion, jadi apa kesempatan atau acara khusus sampai Winnie mengirim kartu ucapan ini? Adalah kesempatan khususnya atau acara khususnya adalah ini. Winning a competition, memenangkan sebuah pertandingan atau perlombaan. Siapa yang menang lomba? Ega, ya. Yang mengucapkan selamat, Winnie. Okay, so that's about the generic structures. So in here, in these tables, you already identify the generic structures and also the language features of the greeting card. Nah, jadi di bagian ini, di tabel ini sebenarnya anak-anak sudah mengidentifikasi yang pertama itu struktur dari greeting card itu apa, kemudian unsur kebahasaannya bagaimana, dan juga informasi yang terdapat di sana. Informasi apa? Siapa nama penerima greeting card, ya. Siapa yang menerima kartunya, siapa pengirimnya, kemudian apa occasion atau kesempatan atau kegiatan apa, kejadian apa yang ada di sini sampai harus ada kartu ucapan ini, ya. Jadi anak-anak sebenarnya di sini sudah merangkum keseluruhan dari isi greeting card. Okay? So, thank you so much for watching and listening my explanation through this video. Jadi anak-anak terima kasih banyak sudah mendengarkan, juga sudah menonton penjelasan Miss melalui video ini. And next, for my students, we will meet in a class. So with the what's called face-to-face learning with strict health protocol. Jadi anak-anak kita untuk murid-murid Miss, kita akan bertemu di kelas dengan pembelajaran tatap muka terbatas, mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Nah, di sana Miss akan menjelaskan kembali tentang materi ini secara singkat, poin-poinnya, dan kita akan melakukan exercise ataupun latihan untuk mengecek understanding anak-anak. Okay? So, thank you so much for watching the video, and see you on the next explanation.